kan? Adik-adik jangan lupa ya, jaga kesehatan dan terus cuci tangan ya. Kembali lagi hari ini bersama aku, Kak Monika, dan kakak pembina lainnya untuk memulai Bina Iman Online pada hari Minggu ini. Adik-adik jangan bosan-bosan ya buat nonton dan lihat atau ikuti Bina Iman Online setiap hari Minggu ya. Adik-adik udah bersyukur belum kepada Tuhan Yesus? Tahu nggak, adik-adik itu spesial loh di mata Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi-nyanyi dan lari bersama. Nanti adik-adik bisa ikuti di rumah dengan lihat dan ikuti gerakan kakak-kakak pembina nanti ya. Oke, mari kita nyanyi dan menari bersama. Halo, selamat pagi adik-adik. Nama aku Kakak Bella. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah adik-adik, pasti udah pada capek kan tadi habisnya nyanyi. Nah sekarang, waktunya kita untuk mulai bina iman kita. Kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memulai bina iman online kami Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kakak bacakan Injil buat adik di rumah. Siapin Alkitabnya yuk. Tuhan berserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang.
Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Kak Yandi. Sekarang kakak ingin membagikan berkat dari Tuhan di dalam Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33 yang telah dibacakan oleh kakak kita dengan tema jangan takut akan segala sesuatu hal. Misalnya ketika kalian tidur, lalu kalian tidur sendirian, mendengar suara aneh, akhirnya kalian takut. Apa ini? Oh, ternyata takut. Kalian kabur keluar depan. Ibu, saya takut, Ibu. Tadi ada suara aneh. Suara aneh. Lalu ibu pun nyamper. Namun apa yang terjadi? Setelah dilihat, ternyata ada seekor kucing, saudara. Akhirnya dia pun, oh iya ibu, maafkan aku begitu takut. Ingat, ibu kalian selalu melindungi kalian dari segala hal. Jadi tidak perlu khawatir dan tak perlu takut. Ingat, takutlah akan Tuhan, bukan kepada kegelapan ataupun segala hal. Ya adik-adik, ingat, tak perlu takut. Kita sebelum tidur harus berdoa supaya kita pun tidur nyaman dan tenang. Apa yang menjadi berkat kita akan diberikan kepada Tuhan, karena Tuhan itu mendengar. Namun dalam tema kita takut, dalam lagu ada, tak usah kau takut, Yesus menjagaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku bimbang, Dia memberkatiku. Jadi gak usah takut, karena Tuhan Yesus pelihara kita. Tuhan Yesus menjaga kita, dan Roh Kudus pun beserta dengan kita. Ketika kita ada masalah, ketika ada cerita, Tuhan Yesus menolong. Sama seperti halnya kita bermain sepeda. Kita kayu terus kita kayu. Kita jatuh, akhirnya merasa takut. Tapi Tuhan memberikan kita supaya tidak takut. Kita mempunyai keberanian untuk bisa naik sepeda. Akhirnya kita pun bisa. Jadi seperti itu.
cerita sedikit. Pada suatu hari ada seekor burung pipit melahirkan. Dia mempunyai anak. Ada 3 anaknya. Diberi nama Pit, Put, dan Pet. Lalu pada suatu ketika ibunya sedang mencari makan untuk anaknya. Lalu ada seekor binatang buas yang ingin memakan seekor burung. Seekor ular besar. Wali melingkar terus. Tiba-tiba dia melihat 3 ekor anaknya burung pipit tersebut. Ini nih makananku. Tapi ibunya pun melihat ketika pengen terbang. Anakku ini dalam bahaya. Lalu anaknya pun berteriak, ibu, ibu. Dia teriak-teriak. Lalu ibunya pun balik. Wush. Ular pun ingin memakan. Terus akhirnya sang ibu menolong budak patok. Akhirnya bertarung mereka berdua. Ibunya pun terkena gigitannya. Tapi ibunya tidak menyerah karena ingin melindungi anaknya. Lawan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Sang ular pun aku takut. Ibunya takut. Akhirnya kabur. Dan si ibunya pun terluka. Dan sang ibu pun melangkul anaknya meskipun sedang sakit-sakit. Melangkul ibunya. Dan ibunya gembira, senang anaknya bisa selamat meskipun bisa terluka. Dan akhirnya ibunya pun sembuh. Nah, dari cerita tersebut kita dapat ambil, jangan takut. Tuhan Yesus pasti akan menjaga kita. Siapa Tuhan Yesus itu dalam cerita tersebut? Yaitu ibunya. Seorang ibu tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menjaga. Dia pasti pelihara kita, mendidik kita dari kecil hingga besar. Dari maka itu, sayangilah kedua orang tua kita, baik ibu maupun bapak kita. Dan taatilah karena sesuatu yang diajarkan oleh ibu kita adalah hal yang baik. Meskipun segala apapun yang kita mau, kalau bahaya pasti ibunya akan melarang. Pasti seorang anak pun mengelak. Pasti gak mungkin. Siapa ayo yang seperti itu pasti melawan. Misalnya dia mau permen padahal dia lagi sakit gigi. Aku sakit gigi tapi aku mau permen. Gak boleh. Atau akibatnya, kalau kamu makan permen saja, gigimu akan makin parah dan makin keropos. Karena pengalaman orang tua lebih dari kita. Sayangilah kedua orang tua kita. Jangan melawan dengan orang tua. Ikutilah
apa yang ibu, bapak yang kita sayangi. Kian firman Tuhan saya bawakan ini, cium orang tua kita, sayangi orang tua kita, karena orang tua kita adalah orang Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo, jumpa lagi. Aktivitas kali ini kita akan membuat burung ya. Burung ini ya. Pertama-tama kita menyiapkan 4 pola. Pola bulatan ada 2, besar dan kecil. Pola persegi panjang ada 2, besar dan kecil juga. Pertama-tama kita lipat dulu ya pola bulatan besar menjadi seperti ini. Terus pola bulatan kecil kita tempelkan pola bulatan kecil di atas pola bulatan besar di ujungnya. Jangan di tengah-tengah ya, di ujungnya. Jadi seperti ini. Kita lem dulu biar bagus. Kita tempelkan di ujung pola besar, bulatan besar. Jadinya seperti ini ya. Setelah itu kita balik, kita tempelkan pola persegi panjang yang lebih kecil yang sudah kita lipat juga ya. Jangan lupa dilipat di sini, di belakang dari ujung pola bulatan kecil. Karena nanti ini kan untuk naruhnya burung ya. Kita lem dulu ya. Lem dulu. Terus kita tempelkan. Kurang lebih separuhnya ya, ngelemnya ya. Terus kita tempelkan pula di belakangnya. Belakang kita tempelkan pola persegi panjang yang lebih besar tadi, separuh juga kita lem separuh. Nah, seperti ini ya. Jadi akhirnya bentuknya seperti ini kan. Jangan lupa di sini juga dilem biar enggak. Seperti ini. Kita akan membentuk paruh dan ekor. Paruhnya kita gunting runcing seperti ekor ya, seperti paruh burung runcing ya. Nah, itu seperti paruh. Terus belakangnya kita gunting seperti bentuk ekor burung. Seperti ini. Jadi kan, cepet kan? Jangan lupa burung itu kan ada matanya ya. Kita juga tempelin mata dengan boleh pakai bulatan kertas yang kecil warna hitam atau warna putih boleh. Terus dibulatin pakai spidol juga nggak apa-apa kalau nggak ada kertas bulatan kecil ya. Nah seperti ini jadinya. Terus setelah selesai ujungnya kita lubangin, tengah-tengah bukan ujung, tengah-tengah kita lubangin ya. Minta tolong sama papa dan mama, ngelubanginnya agak susah, bisa pakai cutter, bisa pakai gunting. Setelah lubangnya jadi, kita masukin benang. Benangnya benang apa aja ya, benang wol boleh, benang yang buat jahit baju juga boleh. Caranya benangnya dilipat begini, 2. Nah, lipatannya dibalik begini. Yang dimasukkan ini, masukin ke sini. Burungnya udah jadi ya, bagus gak? Adik-adik di rumah juga bisa bikin ya, gampang sekali. Udah ya, dadah aktivitas kita kali ini. Selamat mencoba. Adik-adik,
Mari kita tutup Bina Iman hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dari Bina Iman hari ini dapat bermanfaat untuk perkembangan diri kami. Ya Tuhan, berkatilah kami semua kesehatan di tengah-tengah masa pandemi ini. Semoga segala macam penyakit yang ada di bumi ini segera hilang, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dengarkanlah doa dan harapan kami ini ya Tuhan, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, nama aku Katio dari Bia. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya sebagai lagu penutup. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta